Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu masa biasa di pekan yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang telah kita terima, dan kita juga mau persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Dan hari ini kita semua dipanggil untuk kembali merenungkan makna kehidupan kita menjadi murid Tuhan. Bagaimana cara hidup kita, apakah kita sudah benar-benar hidup sesuai dengan kemuridan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, pada hari Minggu ini kita semua diundang untuk merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti dia. Ia selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," yang berarti Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, santapan jiwa yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar Injil pada hari Minggu tentang bagaimana Yesus memanggil murid baru untuk menjadi bagian dari karya pelayanannya. Berawal dari suatu kisah di mana Yohanes memperkenalkan kepada muridnya tentang siapakah Yesus. Yesus mengatakan, "Dialah anak domba Allah." Kalau kita pernah mendengar pepatah, dikenal maka disayang, disayang maka dicintai, dicintai maka dimiliki. Inilah kisah yang menarik dari diri seorang Yohanes. Ia mempersiapkan orang-orang yang akan mengikuti Sang Mesias. Ia mempersiapkan mereka secara mendalam agar mereka bisa mengenal siapakah Sang Mesias, Kristus yang akan mereka ikuti. Karena kalau kita melihat, ketika Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar itu, para murid Yohanes lalu mengikuti Yesus. Berarti mereka telah mengetahui secara mendalam siapakah Yesus itu, sehingga dengan mudah bagi mereka untuk pergi mengikuti Yesus dan tinggal bersama Yesus. Sehingga kisah kemuridan itu berawal dari suatu perkenalan. Mengenal Kristus, mengenal Allah secara benar dan baik. Dan hari ini Yesus memanggil para muridnya untuk menjadi bagian dalam karya pewarta. Untuk bersama-sama dengan dia, tinggal bersama dia, mewujudkan kerajaan Allah. Menjadi murid berarti mengikuti cara hidup Allah dan mewujudkan apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Mewujudkan seluruh karya dan misi Allah. Oleh karena itu, saudara, sangat menarik hari ini ketika kita mendengar bagaimana para murid mengikuti Yesus.
mengikuti Yesus. Dan ini menjadi ciri hidup Kristiani. Bahwa mengikuti Yesus itu berarti mau pergi dan tinggal bersama Yesus. Seperti para murid berkata, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Ada satu kerinduan berarti untuk pergi dan tinggal bersama Yesus. Untuk pergi, mau bersatu dengan Yesus. Sebab menjadi murid bukan hanya mengikuti, tetapi mau tinggal. Mau tinggal. Kalau mengikuti saja ya kadang-kadang hanya ikut arus. Saya mengikuti, terima aja sakramen pembaptisan, sakramen Ekaristi, sakramen komuni, dan lain-lain. Saya ikut-ikut saja. Tetapi yang paling penting dalam mengikuti Yesus adalah tinggal di dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus berarti ada satu hubungan kedekatan, relasi. Tinggal bersama Yesus berarti kita ingin mengenal Dia secara pribadi. Tinggal bersama Yesus kita ingin mengenal secara intelek dan secara hati. Tinggal bersama Yesus, bersatu dengan Yesus itu mewujudkan karya Allah. Tinggal bersama Yesus berarti ingin menghasilkan buah-buah kerajaan surga. Dan menjadi murid Yesus berarti kita satu dengan Yesus. Sehingga kita mendengar dalam bacaan pertama, ketika Allah memanggil Yeremia, Ia memanggil setiap orang untuk datang kepadanya, dan Ia memilih setiap orang menjadi muridnya, agar mereka mau mendengarkannya dan mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup. Menjadi murid Tuhan berarti pula kita ingin terikat dengan tubuh Kristus sebagai sang kepala gereja. Sebab Kristus adalah kepala gereja, kita adalah anggota-anggotanya. Berarti menjadi anggota Kristus, kita hidup di dalam kesatuan dalam seluruh kehidupan Allah. Dan salah satu kesatuan Allah adalah kekudusan. Bacaan kedua yang kita dengar dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Yang berarti tubuhmu adalah anggota Kristus. Dan siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan, berarti yang menjadi satu roh dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Dia. Jikalau tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus, satu Paulus mengatakan, jikalau tubuhmu adalah bait Allah, maka tubuhmu bukan tempat percabulan. Tubuhmu adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu, salah satu inti kehidupan seorang murid adalah memelihara kealahan di dalam hidup manusia. Dan membiarkan Allah itu tinggal dan hidup bagi dirinya, dan dirinya bagi Allah. Saudara-saudari, ini menarik untuk kita renungkan pada hari ini. Bahwa menjadi murid Tuhan itu sangat indah, sangat luar biasa. Oleh karena itu apa yang bisa kita petik? Yang pertama, Yesus memanggil kita untuk bersatu dengannya, untuk menjadi muridnya. Yang kedua, panggilan Yesus bagi setiap orang adalah panggilan perutusan. Panggilan perutusan berarti untuk mewujudkan karya Sang Guru dalam kehidupan dunia ini, dalam membangun kerajaan surga di dunia ini. Yang ketiga, panggilan menjadi murid berarti untuk menaburkan benih-benih kerajaan Allah dan menghasilkan buah-buah kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Maka marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa pekan yang kedua ini, kita diundang kembali untuk merenungkan arti dan makna menjadi murid Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup menurut
panggilan kita menjadi murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ia telah membayar kita, Ia telah menebus kita dengan bayaran darah anak domba, darah yang tertumpah di kayu salib. Maka hiduplah di dalam kesucian dan kekudusan, dan biarlah hidup kita, diri kita, jiwa kita menjadi tempat Allah bersemayam. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.